Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Rotas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Ya, kali ini kita akan membahas kasus yang sedang yaitu tentang ini dugaan konon dugaan kekerasan seksual ya di SMK Waskito Tangerang Selatan. Dan kita kali ini menghadirkan seorang pengacara dari terlapor terlapor yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku kekerasan seksual konon gitu kan di SMK Waskito ya. Kita akan buka terbongkar sejauh mana sih sebenarnya yang terjadi. Nah, ini ya alhamdulillah kita Rotas TV berhasil mengundang pengacara terlapor. Ya, saya perkenalkan, samping saya ada Ibu Dr. Junifer Dami Panjaitan SHMH. Betul Bu ya? Ya, betul. Selamat sore Bu Dami. Selamat sore Pak. Saya panggil Bu Dami atau Bu Junifer ya? Bu Juni boleh. Bu Juni ya. Bu Juni, mungkin Anda bisa jelaskan ini ke publik ya kan, karena ini kan sudah jadi ranah publik juga. Karena yang kita tahu si terlapor ini, adik kita ini terlapor, saya sebut adik SS lah ya kan. Ini adik SS ini di framing sebagai pelaku kekerasan terduga pelaku kekerasan seksual. Sebenarnya seperti apa, Bu Juni? Silakan dijelaskan. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Dan kami sangat senang apabila berita ini yang sudah digoreng oleh media massa dan semua orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, di sini setidaknya kami berdiri untuk mengatakan yang kebenaran yang ada. Karena pada kenyataannya sekolah yang di Tangsel ini, Waskito. Sekolah langsung apa kan disebut tahu. Ya. Jadi karena mereka tidak berperan memfasilitasi si yang merasa korban, dengan si pelaku. Kalau mereka merasa korban, artinya harus dikonfrontir dong. Kalau kita menuduh seseorang, kamu melakukan kekerasan seksual kepada saya, konfrontir. Kalau kejadian di sekolah, konfrontir. Benar tidak gitu kan? Benar tidak. Jangan menuduh salah satu yang tidak bisa dibuktikan. Dan buktinya apa? Nah, setelah kita perjuangkan nama baik JDV Law Firm, dan kita ada tim 9 orang. Dan saya sangat sayangkan setelah saya membaca conversation antara anak SS dengan anak C ini. Dan itu ibaratnya ada satu yang menggulir. Si anak C ini berperan aktif. And then to be continue mengirimkan konten-konten seksual. Nah, kalau definisi kekerasan seksual itu berarti ada pemaksaan. Sebentar, saya potong. Anda katakan konten seksual ini dalam bentuk apa? Bentuk video atau foto? Video dan foto. Video dan foto. Dan tidak elok saya kalau berikan data-data privasi seperti mereka juga membocorkan data klien kami. Dan mereka tidak berpikir seperti apa nanti masa depan si anak ini. Ini masih anak-anak loh. Masih belum lulus, belum dinyatakan lulus oleh negara ini. Tapi murid-murid di sana sudah seenaknya saja memposting, menjudge ini loh, cabul. Bahkan ada yang mengatakan, mohon maaf, penjahat kelamin. Itu akan menjadi stigma sampai dia nanti mati. Apakah murid-murid di sekolah yang agung ini memikirkan itu? Kasihan saya melihatnya. Jadi yang ini Anda katakan sebenarnya pihak sekolah bisa pembiaran. Mereka melakukan pembiaran. Jadi artinya seharusnya bisa memfasilitasi. Harus dong, konfrontir. Dari awal, jangan sampai ini mencuat. Karena apa? Mereka kan menjadi lulusan sekolah ini, tetapi kok ada kekerasan seksual di sana? Dan mereka seperti menutup mata, menutup telinga. Konfrontir dong. Dan ada yang sangat saya sayangkan, ada seseorang yang merasa korban juga, dan guru di sana, saya nggak usah sebutkan di sini, tetapi kita sudah layangkan somasi kemarin. Ada satu guru yang menjadi inisiator
terjadinya demo Ya. agar anak S ini dikeluarkan, Ya. dikeluarkan. Dan apakah seorang tenaga pendidik wajar seperti itu? Ya. Dan kebetulan juga saya tenaga pendidik di salah satu fakultas hukum, dan sungguh miris ya kalau sampai seorang guru menginisiasi. Kenapa berani sekali saya menuduh? Oh, saya tidak menuduh. Mereka membuat grup. Membuat grup. Sehingga bagaimana anak S ini bisa di-kick out dari sekolah ini? Anda tahu dari mana mereka membuat grup? Ada grup. Jadi salah satu orang di sana, kami minta keterangan dan di-screenshot semuanya. Oke. Dan di situ, Maksudnya salah satu yang di grup itu? iya. Oke. Dan dia pun bingung, dilema akan di pihak siapa. Karena sudah digoreng semuanya. Udah menjadi jadi kejahatan cyber sekarang. Ya. Nah, yang di dalam itu seorang guru dan beberapa anak-anak siswa di sana. Wajar nggak apa nanti demo? Seperti apa nanti si anak S ini? Sehingga dengan seenaknya mereka menuduh. Saya untuk sekolah Waskito, saya memohon dengan sangat agar dengan perannya sekolah tempat kita mencari ilmu, anak-anak kita titipkan. Ketemukan. Ya. Jangan sampai ini menjadi booming. Ya. Menjadi booming di Indonesia ini, di negara kita ini, bahwa ada pembiaran di sini. Pembiaran anak yang melakukan kekerasan seksual ternyata di framing. Di framing, padahal kamu nggak tahu seperti apa yang merasa korban ini. Definisi pemerkosaan itu apa sih? Tidak ada dipaksa loh. Tidak ada yang dipaksa untuk diperkosa. Jadi, mohon maaf saya potong, Bu Juni. Jadi, ada yang mengatakan tidak benar bahwa klien Anda ini, si adik S ini, melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap adik kita juga, C itu. Tidak benar? Atau seperti apa? Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada percakapan mereka yang interaksinya aktif. Oke. Dari pihak perempuan, dari pihak klien kami juga, ibaratnya memang aktif. Dan aktif yang memberikan konten-konten itu setiap hari. Itu diawali dari tahun lalu. Oh ya? Ya. Dan saya juga bingung kenapa baru terkuat di April. Kalau merasa dirugikan, kalau merasa ada kekerasan seksual, dari Oktober mereka sudah berkomunikasi tiap hari. Iya. Nah, kenapa April baru dilaporin? Ini adik kita ini berdua ini, mereka tidak ada hubungan khusus ya? Tidak, mereka tidak punya pacaran gitu atau tidak. Tidak ada. Oke. Lalu kenapa sampai si orang yang merasa korban itu, adik C itu, selalu mengirim konten? Apa yang membuat itu? Nah, itu satu pertanyaan saya juga. Kenapa anak 16 tahun sudah sampai berpikiran sangat tidak pantas lah ya. Dan adik C mungkin akan melihat ini. Kamu mempertaruhkan nama baik keluargamu dan masa depanmu. Bukan masa depanmu saja, masa depan anak S juga akan dipertaruhkan di sini. Nah, pikirkan lagi, Dek. Kalau anak saya udah sebesar kamu ini, pikirkan lagi, nak ya, karena yang dipertaruhkan adalah masa depanmu. Dan kalau misalkan ini semakin mencuat, ternyata kamu juga mempunyai interaksi dan itu secara aktif, itu sama aja membuat masa depanmu akan tidak baik. Jadi ya, semoga penasihat hukumnya juga berpikir, apakah penasihat hukumnya juga belum melihat percakapannya. Jangan masuk di dalam lubang yang membunuh Anda sendiri. Oke, baik. Ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Ini dalam catatan atas TV, informasinya pelapor melaporkan terlapor ini di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2025, nggak salah ini. Sudah mendengar itu yang mau saya pertanyakan, atas pasal apa? Oke. Pasal apa yang dituduhkan? Karena definisi pemerkosaan sudah jelas, definisi kekerasan seksual sudah jelas. Nah, buktinya apa? Belum testis unus testis, satu saksi bukanlah saksi. Apa yang mereka buat menjadi saksi? Jadi bukti apa? Karena kalau dibilang kekerasan, apa yang dilakukan pemaksaan terhadap kekerasan itu? Saya juga bertanya nih, kita tunggu etikat baik dari
dari ini ya, rekan sejawat Ya. nasihat hukumnya, Ya. ya ini saya bukan mengajari, mohon maaf. Ya. Mungkin maksud saya di sini ya kaji lagi apa Ya. percakapan mereka. Mm-mm. Lihat, kalau saya sudah lihat sendiri, Ya. saya lihat sendiri dan saya tidak mau mempertontonkan di sini karena itu sangat memalukan. Ya. Iya, baik. Bu Juni, ya kebetulan pemirsa Atas TV, sebenarnya si terlapor ini juga dihadirkan, tapi kami Atas TV sengaja tidak menampilkan karena untuk menjaga apa namanya psikologis adik kita ini sini kan, dan ya nanti kita juga akan menggali lebih jauh apakah soal undang-undang anak di bawah umur itu nanti setelah ini nanti ya. Nah mungkin Bu Juli, sebelum kita tutup sesi ini, apa harapan Anda terhadap kasus ini? Apakah mungkin nanti ada opsi barangkali misalnya katakanlah saling mediasi, damai tanda kutip gitu kan, saling ini, karena ini sekali lagi demi menjaga semuanya ya gitu kan. Saya lihat juga sama-sama ini kalau nggak salah ini si terlapor, saya dengar informasinya anak berprestasi juga ya, adik Berprestasi ini. dan itu dilupakan oleh sekolah ini. Kalau anak ini berprestasi, ibaratnya kesalahan yang cuman sekecil itu ditutupi. Ya. Mereka seperti tidak mengakui. Apa harapan saya nantinya? Prestasinya apa itu? Prestasinya yang memenangkan sebuah film kayaknya ya. Dan itu mengalahkan sekolah-sekolah bagus juga. Ya. Luar biasa dia mengangkat nama baik Waskito. Pembuatan film. Pembuatan film. Ya. Karena dia di bagian SMK desainnya, desain grafis. Oke. Jadi apa tadi? Silakan dilanjutkan soal harapan tadi. saya. Harapan saya, jadi kita ketahui bahwa semua warga negara yang merasa dirugikan bisa memberikan laporan, beli aduan karena Anda merasa dirugikan. Namun pada konteks ini, saya sebagai aktivis perempuan dan anak menyayangkan sikap dari si pelapor yang tidak berpikir ke depannya. Karena apa? Ini semakin mencuat yang akan merugikan banyak pihak. Dan apalagi instansi sekolah yang akan sangat jelek. Itu otomatis. Karena tidak akan ada orang yang menyekolahkan anaknya di tempat yang seperti itu. Nah, harapan saya, yang orang yang merasa dirugikan itu, kaji lagi. Apakah Anda memang dirugikan atau merugikan atau Anda playing victim, saya kurang paham. Tapi kita bisa duduk bersama-sama, segala sesuatunya adalah ultimum remedium. Peradilan yang terakhir itu adalah pidana. Kalau bisa restoratif justice, who knows? Siapa yang harus menghalangi kalau memang itu jalan terbaik. Tapi kalau memang keadilan akan mendapatkan jalannya sendiri. Ada lagi, Bu? Sudah aja? Untuk sekolah, untuk guru yang sudah kami somasi, kami minta tolong agar segera menghubungi saya atau tim. Kami terbuka karena itu yang saya bilang tadi, yang merasa dirugikan silahkan, tapi jalannya tepat apa tidak, jangan merugikan banyak orang. Oke, baik, besar TV dimanapun Anda berada, ya demikian tadi bincang-bincang saya dengan pengacara terlapor, ya kan, dalam hal ini kasus dugaan kekerasan seksual ya, di SMK Waskito Tangerang Selatan, yaitu Bu pengacaranya ada Bu Dr. Junifer Dami Panjaitan SHMH. Ya, kita berharap karena memang ini masih di bawah umur ya, mudah-mudahan ada penyelesaian yang solutif gitu kan. Kita Atas TV berdiri di tengah ya kan, apapun yang terjadi kita akan terus pantau terus. Nah, setelah ini kita akan mengupas soal regulasinya, undang-undangnya mengenai anak di bawah umur. Nantikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Juni. Atas TV yang tajam, berani dan informatif. Atas TV yang tajam, berani dan